kayaknya lagi musim nih. Rakit PC pakai casing yang modelnya samping. Ya, akuarium. Samping sama depan kelihatan dalamnya, Bre. Kita nyobain sekali-sekali. Tapi jangan yang mahal-mahal. Oke, biasanya kalau saya ngelihat casing yang modelnya begini, itu harganya lumayan terasa lah di kantong ya. Tapi ternyata ini ada satu brand, Nemesis, yang mengeluarkan casing yang lagi rame kayak gini. Di saat video ini dibuat, saya masih belum nemu harga resminya berapa, karena di lapaknya si NYK Nemesis juga belum ada. Tapi kalau dari tebakan saya sih, dengan diangkat dia enteng, ya sepertinya harganya nggak terlalu mahal pastinya. Apalagi ditambah ini nih, penutup yang PCI Express ininya. Ini juga tidak bisa dipasang lagi. Jadi yang bisa dipasang lagi cuma yang slot pertama doang. Yang bawahnya ini dilepas, terus udah lepas permanen. Dan yang casing model kayak gini adalah casing budget pastinya. Jadi semoga aja ini harganya memang tidak terlalu mahal. Coolernya ini dari NYK Nemesis juga, dimana ini bagian atasnya ini harusnya nanti ada LED-nya. Nanti kita pasang bentuknya seperti apa, tapi sebelum itu kita akan bahas tentang casingnya dulu, Bre. Jadi ceritanya, ini casingnya dia dual chamber. Jadi seperti yang kita udah tahu, di sini adalah chamber utama untuk komponennya, dan di sini adalah untuk aliran udara, terus untuk kabel management, untuk power supply, SSD, dan sejenisnya. Nah, di sini satu hal yang bikin saya deg-degan adalah ini nih, side panel yang pakai tempered glass dan dibaut langsung ke sini. Ya, kemarin saya udah bikin beberapa video tentang tempered glass pecah dan kamu juga banyak yang udah ikutan polling. Dan dari hasil polling kemarin, casing di bawah 1 juta yang tempered glass-nya dibaut langsung ke casingnya itu adalah yang secara prosentase paling banyak pecah. Jadi di sini saya mau hati-hati sekali dan plastiknya ini nggak mau saya lepas. Jadi seandainya pecah pun nggak berhamburan kemana-mana ya. Nah, cuma ini kalau kita lihat desain kacanya itu dia ada karetnya untuk seremnya. Oke, gini nggak apa-apa harusnya ya. Di sini aja lah. Oke, jadi di sini ada karetnya untuk tempat masuknya baut. Jadi tadi saat bautnya ditarik itu dia agak keras, muternya pun juga agak keras. Jadi seharusnya dia tidak akan ada ya benturan lah dengan casingnya. Cuma permasalahannya kalau musuhnya adalah pemuaian nantinya, ya nggak tahu apakah karet seperti ini akan bisa menahan atau enggak. Oke, dalamnya lumayan lega. Jadi di sini kamu bisa pasang 2 kipas 120 atau bisa pasang radiator 240 di sini. Di atas juga bisa 2 kali 120, juga bisa 2 kali 140. Jadi di atas ini bisa dipasang radiator 240 atau 280. Oke, di bagian belakang ini 120 mili dan di bagian bawah bisa dipasang 3 kipas 120 mili juga. Jadi itu tadi kipasnya ada banyak sekali. Cuma permasalahannya, kita balik nih. Nah, ini adalah side panel bagian satunya. Ini nggak ada dust filternya. Jadi kalau di casingnya ini bagian atas ada dust filter, terus di bagian bawahnya ini juga ada dust filter. Lepasnya sama juga, sistem magnetik. Nah, sayangnya di bagian samping ini tidak ada dust filter. Jadi kalau kamu pasang kipas di dalam ini, ya sebaiknya sih jangan kipas yang untuk intake ya. Karena kalau dia narik udara ke dalam tanpa ada filter di bagian samping ini, debu bakal masuk semua. Jadi nanti sepertinya konfigurasi airflow-nya harus agak berbeda. Dimana yang samping ini mungkin malah bisa difungsikan sebagai exhaust aja sekalian ya. Tuh, ini dia bolong-bolong, tidak ada dust filternya. Jadi nanti perhatikan kalau kamu mau pasang. Bismillahirrahmanirrahim, jangan pecah ya. Oke, sekarang kita dari bagian belakang ini kita lihat. Di sini ruangnya lega banget untuk kabel manajemen pastinya. Ini di sini dia bisa muat power supply-nya di model berdiri. Terus ini adalah untuk SSD, di mana ini bisa dilepas. Ada bautnya di bagian belakang baut, bagian samping sini juga ada bautnya. Mana tadi? Oh nih, ini ada bautnya. Jadi ini bisa dilepas. Terus udah sih, tinggal kita rakit aja. Nanti setelah jadi penampakannya seperti apa. Langsung kita lihat proses rakitnya. Oke, partnya ada di sini, belum semuanya. Di sana masih ada, nanti tinggal dioper-oper ya. Sekarang kita mulai dari pasang RAM dulu aja. RAM-nya kita pasang.
Oke, sekarang kita pasang coolernya. Coolernya ini adalah dari Nemesis, NYK Nemesis juga, sama seperti casingnya. Nih, bentuknya. Nanti finalnya seperti apa, kita lihat terakhir. Ini namanya adalah, tunggu, NYK Nemesis Dark Shadow ya, Dark Shadow. Sip. Kita mulai pasang. Oh, ini ada yang menarik dari backplate-nya. Ini backplate-nya seperti biasa, normalnya cooler yang ada di pasaran. Cuma di sini untuk Intel, di sini ada tulisannya nih, yang soket 115X 1700 atau 1366. Jadi tinggal pilih aja mau yang luar, tengah atau dalam. Dan ini 1700 berarti yang tengah kita pasang. Langsung pas tanpa perlawanan. Terus jangan lupa kalau cooler baru lepas dulu plastiknya baru dipasang. Oh sorry, ini belum dipasang. Bracketnya pasang dulu bre. Sebelum kita pasang motherboard ke dalam casingnya, jangan lupa pasang dulu backplate-nya ya. Kok backplate, back panel. Saya suka ketuker-tuker loh nih, backplate, back panel. Sekarang kita pasang kipas untuk bagian bawah. Ada 3. Saya pakai kipas dari NYK Nemesis juga. Tiga-tiganya sama. Cuma sayangnya, ini kayaknya kipasnya hitam deh ya. Oke, kipasnya hitam tapi blade sama ring RGB-nya putih. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita pasang aja ya. Oke, untuk bagian bawah ini kita buat sebagai lubang intake. Oke, kipas sudah terpasang. Dan ini kalau kamu lihat, di sini 3 kipas 12 cm, berarti total 360 memang benar bisa terpasang. Yang berarti bawah sama atas itu sama. Tapi perlu kamu ingat bahwa kipas dan radiator itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi kalau ditulis dia bisa support fan 360, belum tentu bisa support radiator 360. Kenapa? Karena radiator itu bukan 360, dia ada lebihannya. Yang 360 itu adalah 3 buah kipasnya 360. Habis itu masih ada lebihan di bagian samping kanan kirinya untuk aliran airnya. Jadi kalau dari sini saya ngelihat nggak ada ruang lagi untuk bisa dipasang radiator. Tapi kalau kipas masih bisa. Cuma kamu pastiin aja. Siapa tahu kamu punya radiator yang bagian ujungnya itu sempit banget, kecil banget dan bisa masuk ke sini, saya nggak tahu. Terus, oh ininya lupa dipasang. Oke, sekarang kita pasang kipas yang di samping sini. Tadi udah saya bilang bahwa untuk side panel itu dia nggak ada dust filternya ya. Jadi ini adalah untuk kipas. Untuk power supply udah pasti dia untuk udara masuk mendinginkan power supply ya. Jadi pasti akan ada udara masuk yang tidak terfilter di sini. Jadi sebisa mungkin saya ingin mengurangi debu yang masuk ke dalam casing. Jadi dari sini udaranya langsung disembur keluar, sekalian bawa udara panas dari dalam casingnya. Langsung kita pasang. Untuk kipas bagian samping saya pakai 2 dari Alsai. Kebetulan yang di kantor ada cuma ini doang. Jadi nggak sinkron nih. Yang ini bawahnya hitam, yang ini putih. Nggak apa-apa lah. Yang penting pasang dulu sambil dilihat nanti bagus atau enggak. Dan ini juga ada lampunya tapi bukan ARGB. Sepertinya juga bukan RGB ya. Jadi nggak bisa, ya RGB sih, rainbow lebih tepatnya. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa. Oke, kita pasang 2 kipas di bagian samping.
Ya, kipasnya udah terpasang. Dan ini tadi kamu lihat masalah kipas dan radiator. Kalau tadi yang bawah ini dia mepet banget. 3 kipas udah mepet, nggak ada ruang untuk radiator. Beda cerita sama yang bagian samping ini. Jadi di sini kipas 240 udah terpasang, tapi masih ada ruang di bawah dan juga di atas. Jadi kalau kamu mau pasang radiator di sini masih memungkinkan. Oke, sekarang kita pindah ke bagian samping atau belakang sih ini. Samping sih ya. Nah, sebelum kita pasang power supply-nya, kita lihat dulu. Ini tempat SSD bisa dilepas. Saya nggak akan lepas karena ribet banget dan saya nggak butuh ngelepas. Tapi kalau seandainya dilepas, kamu bisa ngelihat ini backplate-nya itu bisa kamu lepas juga langsung dari sini. Jadi kalau kamu mau ganti cooler, ganti radiator dan segala macam, kamu nggak perlu ngelepas motherboard. Tinggal buka side panel, buka ini kandang untuk SSD ini, atau kalau nggak dipasang gimana sih? Nggak dipasang juga nggak masalah sih sebenarnya. Jadi ini bisa kamu lepas aja, terus udah tinggal ganti backplate, ganti cooler, selesai. Sekarang kita pasang power supply-nya. Oke, semua udah terpasang, kurang satu part GPU-nya nanti dulu. Saya pengen bahas tentang ini nih, penutup saya nggak tahu nih namanya apa ya. Jadi untuk casing murah, yang harganya di bawah 1 juta, jadi biasanya cuma yang paling atas ini yang bisa dilepas dan dipasang lagi. Sedangkan yang bawah ini, dia akan permanen kalau dilepas nggak bisa dipasang lagi. Saya nggak tahu kenapa dibuat kayak gitu. Emang sih pasti untuk menghemat biaya. Cuma dengan skala harga yang misalkan 700.000, 1 juta, itu apakah 3 plat ini segitu signifikannya untuk menghemat biaya atau gimana, saya nggak tahu. Tapi yang pasti casing ini barusan saya cek ternyata udah ada di marketplace, harganya 520.000. Saya lumayan kaget karena murah banget berarti. Dengan build-nya yang terasa lumayan kokoh loh. Jadi nggak kalah dengan casing yang harganya 700-800 ribuan. Dan dengan desain yang baru lagi, yang model lagi kekinian gitu ya. Ya sudah, sekarang kita akan coba untuk pasang GPU bre. Ya bukan ini juga kali. Kita bukan mau flex ring bro. Ini PC murah. Jangan pakai GPU yang kayak gini. Kan buat ngukur ruang casing. Oh iya betul. Ngukur betul, setuju. Oke, berarti saya betul penggaris. Jadi ceritanya casing ini bisa muat secara spesifikasi GPU yang panjangnya 370 mm dan ini panjangnya berapa? 300. Oh, ini 300 doang. 30 cm dan masih sisa banyak banget. Dan casing yang model kayak gini itu bagus banget. Kenapa? Karena di bagian depan nggak ada kipas dan nggak ada radiator yang bisa terpasang. Jadi di saat dia bilang spesifikasi bisa muat GPU 370, ya udah murni 370 nggak akan kepotong. Tidak akan ada syarat ketentuan berlaku. Jadi kalau casing yang kipasnya di bagian depan itu ada syarat dan ketentuannya bre. Bisa 370 kalau di depan dipasang kipas yang tebelnya berapa, tidak dipasang radiator dan segala macam. Tapi kalau ini free. Semua asal nggak lebih dari 370 bisa masuk ke dalam sini. Oke, sekarang kita ganti pakai GPU yang sebenarnya. Ini dia, yang kecil karena ini kan micro ATX. Jadi GPU-nya yang pendek-pendek aja. Kita lepas dulu. Oke, semua sudah terpasang. Sekarang tinggal langkah terakhir yang paling menyebalkan dari proses merakit PC. Kabel. Ups, kerapian kabel dirahasiakan. Saya termasuk orang yang tidak terlalu nggak terlalu sabar untuk atur kabel. Jadi sudah saya pastikan aja di awal bahwa kabelnya tidak rapi. Tapi karena ruangan di samping ini luas sekali, jadi saya bisa punya banyak tempat untuk menyembunyikan kabel. Ya bukan menyembunyikan sih. Apa kalau bahasa Jawanya itu diblusuk kayak gitu tuh. Jadi ya sudah, tidak diatur terlalu rapi. Yang penting nggak kelihatan deh. Proses merakit sudah selesai. Tinggal kita pasang kacanya, terus kita nyalain. Yap, ini dia casing Nemesis Titan T75. Casingnya cakep dan setelah terpasang jadi PC
rainbow, bukan ARGB ini ya, karena tadi tidak ada yang bisa di addressable sama sekali. Lampunya ya udah begini aja. Jadi kalau kamu pengen bisa warnanya dirubah-rubah, ya mau nggak mau harus ganti kipas yang lain. Tapi yang pasti ini dia casingnya. Selama merakit tadi tidak ada masalah yang berarti. Cable management juga bisa kamu lakukan dengan sangat leluasa karena ruangannya luas sekali. Dan ingat juga masalah kipas dan radiator yang belum tentu sama-sama 360 belum tentu bisa dipasang kipas dan bisa dipasang radiator sekaligus ya. Diukur lagi dan sekali lagi harga casingnya cuma 520.000 udah dapat model kekinian kayak gini. Kalau kamu tertarik